Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Nur Insan Tangkelangi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini. Baik, kami dari kelompok 2, saya atas nama Adinda Maili Putri selaku moderator sekaligus pemateri. Dan teman-teman saya yaitu Dahniar, Juliana, Iftia dan Wahyu Alamsyah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai rekayasa perangkat lunak. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maili Putri dengan NIM 2204411049. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang berkaitan. Produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk pasar umum. Perangkat lunak ini sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu generik. Generik adalah software dengan spesifikan yang generik atau umum dan berlaku dimanapun, cukup luas. Yang kedua yaitu custom. Custom adalah software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu engineering yang memperhatikan semua aspek pembuatan perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sampai dengan pemeliharaan sistem. Adapun pengertian lainnya yaitu rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak. Kemudian karakteristik perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak dibangun dan dikembangkan. Yang kedua, perangkat lunak tidak mudah usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build berdasarkan komponen yang sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahniar, kelas 1B dengan NIM 2204411047. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu proses PL atau perangkat lunak. Proses perangkat lunak merupakan sekumpulan aktivitas dan hasil-hasil yang bertujuan membuat suatu produk perangkat lunak. Aktivitas perangkat lunak yaitu pertama, spesifikasi apa yang harus dilakukan perangkat lunak atau PL dan batasan atau kendala pengembangannya. Kedua, ada pengembangan proses memproduksi sistem PL. Ketiga, ada validasi pengujian PL terhadap keinginan pengguna. Keempat, ada evolusi perubahan PL berdasarkan perubahan keinginan. Selanjutnya ada model proses PL. Model pertama itu ada model air terjun atau waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. Model ini mencakup spesifikasi, persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem dan pemeliharaan. Kedua, ada pengembangan yang berevolusi. Pengembangan ini merupakan spesifikasi dan pengembangan saling bergantian. Ketiga, ada pengembangan sistem formal.
menggunakan suatu model sistem matematika yang ditransformasikan ke implementasi. Keempat, ada pengembangan berbasis reus. Kelima, ada sistem dibangun dari komponen yang sudah ada. Selanjutnya ada atribut PL yang baik. PL seharusnya memberikan penggunaan kebutuhan fungsionalitas dan unjuk kerja yang dapat dirawat dan berguna. Adapun atributnya yang pertama yaitu maintainability atau dapat dirawat. PL harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Kedua, ada dependability. PL harus dapat dipercaya. Ketiga, ada efisiensi. PL harus efisiens dan penggunaan resource. Keempat, ada usability. PL harus dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 2204411079. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu metode desain. Metode desain yaitu pendekatan sistematis untuk merancang perangkat lunak. Perancangan biasanya didokumentasikan dengan model grafik. Beberapa model yang dapat digunakan seperti yang pertama yaitu data flow model, yang kedua model relasi atribut entitas, yang ketiga model terstruktur, yang keempat model objek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Meili Putri. Di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari Yuliana tadi mengenai model yang dapat digunakan. Yang pertama itu data flow model. Data flow model ini adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data, input-output dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Yang kedua yaitu model relasi atribut entitas, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas atau tabel yang dijalin melalui primary key dan foreign key tabel di dalam sebuah database. Yang ketiga yaitu model terstruktur. Model terstruktur ini merupakan aktivitas mentransformasikan hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk mendapatkan implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu model objek. Model objek ini menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, proses pengujian. Nah, dalam proses pengujian di sini ada komponen testing. Komponen testing merupakan pengujian komponen-komponen program. Biasanya dilakukan oleh komponen developer. Komponen testing terdiri dari unit testing dan modul testing. Unit testing merupakan pengujian masing-masing unit komponen program untuk meyakinkan bahwa sudah beroperasi secara benar. Modul testing, pengujian terhadap koleksi unit-unit komponen yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu integration testing, yaitu pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem. Dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian berdasarkan spesifikasi sistem. Integration testing terdiri dari subsistem testing dan sistem testing. Subsystem testing merupakan pengujian terhadap koleksi modul-modul yang membentuk suatu subsistem atau aplikasi. Sistem testing, pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu
keterhubungan antara subsistem. Selanjutnya, user testing, yaitu salah satu proses dalam pengujian di mana user memberikan input dan saran pada percobaan sistem. Nah, ini dilakukan dalam acceptance testing. Pengujian terakhir, yaitu pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user, melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem, biasa dikenal sebagai alpha test atau beta test untuk software komersial di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer. Itulah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maili Putri dengan NIM 2204411049 kelas 1B. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pemrograman dan debug. Yang pertama yaitu translasi perancangan ke dalam pemrograman dan menghilangkan error dari program. Yang kedua yaitu pemrograman adalah suatu aktivitas personal, tidak terdapat model program generik. Yang ketiga yaitu pemrograman dilakukan beberapa program testing untuk menemukan fault dalam program dan menghilangkan fault tersebut dalam proses debug. Nah, begini gambaran proses debugnya. Dimulai dari locate error, kemudian lanjut ke design error repair, kemudian lanjut lagi ke repair error, kemudian yang terakhir yaitu retest program. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Alamsyah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak pada materi stek pengujian PL. Nah, pada stek pengujian PL itu terhadap beberapa tahapan, yaitu yang pertama unit testing, modul testing, subsystem testing, sistem testing, dan acceptance testing. Nah, pada unit testing itu pengujian yang dilakukan di sini adalah pengujian komponen secara individu. Jadi komponen di sini diuji secara individu, yaitu satu persatu. Terus kemudian ada modul testing. Nah, modul testing itu pengujian terhadap komponen yang saling berhubungan. Jadi di sini komponen yang saling terhubung itu diuji. Terus kemudian ada subsystem testing. Nah, pada tahapan ini pengujian fokus terhadap interface. Berikutnya itu ada sistem testing. Nah, pada tahapan ini pengujian itu menyeluruh. Jadi pengujian yang dilakukan itu keseluruhan pada sistem. Terus yang terakhir ada acceptance testing, yaitu pengujian yang dilakukan pengguna untuk melihat apakah sistem sudah dapat diterima. Jadi pada tahapan yang akhir ini, yang diuji itu adalah sistem ini yang telah dites atau diuji, apakah sudah dapat diterima, apakah sudah dapat digunakan, seperti itu. Nah, kemudian ada validasi PL. Pada validasi PL itu terdapat beberapa tahapan, yaitu verifikasi dan validasi, proses, dan pengujian sistem. Nah, pada verifikasi dan validasi itu tujuannya menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya. Jadi pada tahapan ini sistem itu diuji apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan spesifikasinya. Terus kemudian proses pengujian dan review sistem. Jadi di sini sistem itu diproses uji lagi, kemudian direview, dicek satu persatu dia terhadap sistemnya. Terus kemudian ada pengujian sistem. Nah, di sini finishing. Jadi pengecekan ulang lagi terhadap sistem.
apakah sudah benar dan sudah dapat digunakan. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.